Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Jiven Agustian Putrawedi. Biasa dipanggil Dava. NIM saya 1010924032. Jadi maksud saya membuat video ini untuk menjelaskan ujian tengah semester kemarin atau tugas remedi UTS Fisika 3 kemarin. Sebelumnya mohon maaf Pak, eh, dikarenakan ada kendala dengan laptop saya, jadi saya mengumpulkan agak terlambat. Oke, baik, kita mulai. Dan untuk soalnya, saya melihat punya teman saya, Pak. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Oke, untuk nomor satu, di sebuah bencana tertutup yang terisolasi sempurna, mula-mula terdapat 400 gram es bersuhu min 10 derajat Celcius dan 50 gram air cair bersuhu 40 derajat Celcius. Kemudian 10 gram uap air bersuhu 1100 Celcius. 110 derajat Celcius. Dialihkan masuk ke dalam bejana karena bejana kedap panas. Semua energi hanya berpindah di dalam sistem hingga tercapai keseimbangan termal. Diketahui kalor lebur es sama dengan 334, kalor jenis es CE sama dengan 2,1 derajat Celcius, kalor jenis air 4,2 derajat Celcius, kalor jenis uap 210 derajat Celcius, dan dari kalor penguapan 2260. Tentukan suhu akhir sistem dan wujud akhir air setelah keseimba, kesetimba, kesetimbangan tercapai. Jadi nomor satu diketahui S sama dengan 400 gram sama dengan CS 2,1 tes sama dengan min 0 min 10 derajat Celcius L bentar, 334. Air sama dengan 50 gram, cair sama dengan 4,2 derajat Celcius, C air 4,2 derajat Celcius, T air sama dengan 40 derajat Celcius, dan U sama dengan 2260. M uap sama dengan 10 gram, C uap sama dengan 2,0, T uap sama dengan 110 derajat Celcius. Jadi ditanya suhu akhir sistem dan wujud akhir air setelah kesetimbangan. Jawab. Energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu es dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat. Jadi kita pakai rumus Q sama dengan M dikali C dikali T. Q1 sama dengan MS dikali CS dalam kurung 0 dikurang min 10 sama dengan 400 dikali 2,1 dikali 10 sama dengan 8.400. Itu kedua, kita pakai rumus Q sama dengan M kali L. Q2 sama dengan M kali L sama dengan 400 dikali 334 sama dengan 1.300, 133.600. Qs sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 8.400 ditambah 133.600 sama dengan 142.000 J. Air 40 derajat Celcius didinginkan ke 0 derajat Celcius. Q air sama dengan M air dikali C air dikali T sama dengan 50 dikali 4,2 dikali dalam kurung 0 dikurang 40 sama dengan min 8.400 J. Tanda negatif melepas sama dengan melepas kalor. Energi yang dilepas uap 110 derajat Celcius untuk menjadi uap 100 derajat Celcius. Q1 sama dengan
M uap dikali C uap dikali T sama dengan 10 dikali 2 dikali dalam kurung 100 dikurang 110 sama dengan min 200 J. Energi untuk mengembun uap 100 derajat Celcius menjadi air 100 derajat Celcius pakai rumus Q2 sama dengan M uap dikali dalam kurung min U sama dengan 10 dikali dalam kurung min 2260 sama dengan min 22.600 J. Energi yang dilepas air 100 derajat Celcius untuk turun suhu ke 0 derajat Celcius. Yang rumus I3 sama dengan M uap dikali C air kali dalam kurung 0 dikurang 100 sama dengan 10 dikali 4,2 dikali min 100 sama dengan min 4.200 J. Total karbo yang didapat dilepaskan oleh air plus uap jika semua jadi air 0, derajat yaitu memakai memakai rumus Q air ditambah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan 8.400 tambah 200 tambah 22.600 ditambah 4.200 sama dengan 35.400 J. Kebutuhan mengubah es min 10 derajat Celcius sampai dengan air 0,0 derajat Celcius sama dengan 142.000 J. Pelepasan maksimal oleh air dan uap sama dengan 35.400 J. Karena karena 35.400 kurang dari 142.000 maka tidak semua es bisa mencair. Selanjutnya, menentukan berapa es yang mencair karena 8.400 J dari air 40 derajat Celcius sudah dipakai untuk memanaskan es dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Jadi, energi sisa untuk meleburkan es yaitu Q sisa sama dengan 35.400 dikurang 8.400 sama dengan 27.000 J. M lebur sama dengan 27.000 per 334 sama dengan 80,84 gram. Massa es tersisa 400 kurang 80,84 sama dengan 319,16 Ki. Massa air sama dengan 50 ditambah 10 ditambah 80,84 sama dengan 140,84 gram. Suhu akhir sama dengan 0 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah 0, derajat Celcius karena masih ada es tersisa dan tidak mungkin naik. Oke, baik. Kita lanjut yang nomor 2. Kita lihat soalnya dulu. Sebuah dinding terdiri dari 3 lapisan bahan seperti gambar. Lapisan pertama memiliki K1 sama dengan 0,5, L1 sama dengan 0,10, A1 sama dengan 1,5. Lapisan kedua memiliki K2 sama dengan 0,8, L2 sama dengan 0,10, A2 sama dengan 2,5, dan lapisan 3 memiliki K3 1,2, L3 sama dengan 0,05, A3 sama dengan 11,0. Suhu sisi kiri dinding adalah T1 sama dengan 100 derajat Celcius. Sedangkan sisi kanan T2 sama dengan 32 derajat Celcius. Hitung laju perpindahan panas melalui dinding pada keadaan dan tentukan suhu perbatasan antara lapisan 3 dan lapisan 1 dan 2. Oke, tadi di sini diketahuinya K1 sama dengan 0,5, K2 0,8, K3 1,2, L1 0,10, L2 0,10, L3 0,05, A1 1,5, A2 2,5, dan A3 adalah 4. Jadi yang ditanyakan adalah laju perpindahan panas dan suhu perbatasan. Untuk yang pertama, R sama dengan L per KA, lapisan 1, R1 sama dengan 0,10 per 0,5 dalam kurung 1,5 sama dengan 0,133. Lapisan kedua, R2 sama dengan 0,10 per 0,8 dalam kurung 2,5 sama dengan 0,05. Dan 3, 0,5
per satu per satu per 1,2 dalam kurung 4,0 sampai dengan 0,10. Gabungan R1 dan R2 I per RP sama dengan I per R1 plus I per R2. I per RP sama dengan I per 0. Oh, salah. Ini satu ya. Satu atau I? Oke, sebentar. Gimana, Pak? Kita lanjut. Gabungan R1 dan R2. Satu per RP sama dengan satu per RI plus satu per R2. Satu per RP sama dengan satu per 0,13 ditambah satu per 0,5 sama dengan 0,18 per 0,006. RP sama dengan 0,03. R total sama dengan RP plus R3 sama dengan 0,03 ditambah 0,10 sama dengan 0,13. Lanjut perbedaan panas memakai eh, rumus ini. Jadi Q sama dengan 70 per 0,13 sama dengan 538,46. Suhu perbatasan K1, K2 dengan K3. Memakai rumus ini, jadi 538,46 sama dengan T per 30 per T min 30 per 0,10. T 5,38 ditambah 30 sama dengan 35,38 derajat Celcius. Itu untuk yang nomor 2. Kita lanjut yang nomor 3. Dalam sebuah percobaan, gas ideal sebanyak I mol berada pada kondisi awal P1 sama dengan 200 K, P1 sama dengan 0,4, dan T1 sama dengan 300 K. Gas mengalami siklus termodinamika dengan tiga proses. Pertama, isobarik dari titik satu ke titik 2 dengan suhu naik menjadi 450 K. Kedua, isokan dari titik 2 ke titik 3 dengan tekanan turun hingga 100 K. Dan ketiga, isotermik dari titik 3 kembali ke titik satu. Tentukan usaha pada setiap proses dan total siklus perubahan energi internal tiap proses, serta gambarkan diagram PV-nya. Oke, tadi ini diketahui N sama dengan 1 mol, P1 sama dengan 200 kPa, P1 sama dengan 0,4, T1 sama dengan 3 sekali. Yang ditanya adalah usaha, perubahan energi internal, dan gambar diagram. Oke, jadi yang pertama itu memakai rumus ini. Jadi P, P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2 sama. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 0,4 per 300 sama dengan V2 per 450. Jadi 300 V2 sama dengan 0,4 kali 450 V2 sama dengan 0,4 450 per 300. Jadi V2-nya adalah 0,6. V1. Jadi P dikali dalam kurung V2 dikurang V1 sama dengan 200. 14. 200 atau 100. Sepertinya 200 ya. 200.000 dikali 0,2 sama dengan 40.000 C. Isorik, ini ada yang kedua.
P2 per T2 sama dengan P3 per T3 sama dengan 200.000 per 450 sama dengan 100.000 per T3. T3 kali 200.000 sama dengan 100.000 dikali 450. T3 sama dengan 100.000 dikali 40 per 200.000 sama dengan, jadi T3-nya adalah 225. W2 meter rumus ini. Jadi P 01. Isotermal. P3V3 sama dengan P1V1, jadi 100.000 dalam kurung 0,6 sama dengan 200.000 dalam kurung 0,4. Jadi tidak bisa langsung. Jadi ini perlu satu cara lagi. Isoperik V3 per T3 sama dengan V4 per T4 sama dengan 0,6 per 225 sama dengan V4 per 300. 225 V4 sama dengan 180, V4 180 per 225 sama dengan 0,8. W4-nya sama dengan 100.000 dalam kurung 0,2 sama dengan 220.000 Joule. Isotermal P3 sama dengan V3 sama dengan P1 dan V1. 100.000 dalam kurung 0,8 sama dengan 200.000 dalam kurung 0,4. Jadi W3-nya adalah 0,4 dalam kurung 0,4 per 0,8 sama dengan 1 kali 8,314 dikali 300 kali dalam kurung 0,-7 sama dengan min 1745,94 J. Jadi untuk ini adalah diagramnya. Total siklus adalah, jadi total siklusnya adalah W total sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 sama dengan 40 40.000 ditambah 0 ditambah min dalam kurung min 1745,94 ditambah 20.000 sama dengan 58,254. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.